Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas Jurnalistik 7A dengan NIM 19010030139. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Komunikasi Lingkungan Sekolah Adiwiyata dalam mengurangi sampah plastik, studi kasus di SMPN 2 Solear, Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian saya ini dilatar belakangi dengan sampah plastik yang tingkatnya semakin tahun semakin tinggi, dan di mana Kementerian Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2005 membuat program Sekolah Adiwiyata untuk mengupayakan mengurangi sampah plastik tersebut dengan menanamkan karakter-karakter peduli lingkungan pada siswa-siswa sekolah agar nantinya mereka tidak akan menggunakan plastik sekali pakai dan akhirnya akan berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik. Rumusan dalam penelitian saya ini yaitu bagaimana komunikasi lingkungan yang dilakukan dalam upaya untuk mengurangi sampah plastik di SMPN 2 Solear, Kabupaten Tangerang. Dan untuk identifikasi masalah dalam penelitian saya ini yaitu bagaimana komunikasi lingkungan yang dilakukan untuk mendukung gerakan Sekolah Adiwiyata dan bagaimana faktor penghambat dan pendorong dalam komunikasi lingkungan untuk mengurangi sampah plastik. Untuk tujuan penelitian saya itu yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas gerakan Sekolah Adiwiyata dalam mengurangi sampah plastik, dan yang kedua untuk mengetahui komunikasi lingkungan yang digunakan dalam mendukung gerakan Sekolah Adiwiyata. Landasan teoritis dalam penelitian saya yaitu teori yang dipaparkan oleh Cox, di mana Cox mengatakan bahwa komunikasi lingkungan merupakan edukasi publik dan kampanye, advokasi atau disebut juga dengan social marketing, dan merupakan area studi yang mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat untuk mencapai sesuatu tujuan sosial atau lingkungan yang diinginkan. Di sini saya mengambil teori ini karena berhubungan dengan judul penelitian saya yang dimana mengatakan bahwa kampanye-kampanye yang dilakukan bertujuan untuk merubah perilaku, yang artinya di sini pihak sekolah melakukan kampanye-kampanye pada siswa dan siswi untuk merubah perilaku siswa dan siswi tersebut, yang dimana perilaku tersebut merubah dan dirubah ke dalam hal yang positif, yaitu dengan tidak menggunakannya lagi sampah plastik. Untuk kerangka berpikir dan penelitian saya, yang pertama ada bagaimana peningkatan jumlah sampah plastik di Indonesia yang semakin tahun semakin tinggi. Yang kedua, program Kementerian Lingkungan Hidup Sekolah Adiwiyata dalam program ini untuk meminimalisir sampah plastik tersebut. Yang selanjutnya ada sosialisasi, dan sosialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang bahaya sampah plastik dan tentang pembentukan karakter pada siswa dan siswinya tersebut. Terus yang terakhir ada komunikasi lingkungan Sekolah Adiwiyata dalam mengurangi sampah plastik, studi kasus SMPN 2 Solear, Kabupaten Tangerang. Dalam metodologi penelitian saya kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sementara paradigma yang digunakan ialah konstruktivisme yang dipaparkan oleh Peter L. Berger dan Luckman, yang kemudian dikenal dengan teori konstruksi realitas sosial atau teori dialektika, yang dimana teori itu menjelaskan bahwa proses sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus-menerus sehingga menghasilkan suatu realitas yang dialami dan dimiliki secara perorangan. Di sini mereka mengatakan bahwa aksi dan interaksi diciptakan oleh individu secara terus-menerus sehingga menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara perorangan. Nah, ketika guru dan siswa berinteraksi secara terus-menerus, maka akan menghasilkan suatu realitas, yaitu dalam upaya-upaya pengurangan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian saya kali ini, yaitu teknik pengumpulannya pertama ada observasi langsung ke SMPN 2 Solear, Kabupaten Tangerang.
Dan kedua, wawancara dengan guru-guru dan siswa-siswinya. Dan yang terakhir, dan dokumentasi. Terus jenis data dan sumber data. Yang pertama, data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data pertama. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.